Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muslimin muqimis salah, jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia. Selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memberikan kita senang, kita memujinya. Dan ketika Allah memberikan kita susah, gundah, gelisah, tetap juga kita memuji Allah Azza wa Jalla. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama karena pesan kesabaran, pesan kebenaran, pesan ketulusan itu semua disampaikan oleh beliau kepada kita. Dalam keadaan bagaimanapun kita senantiasa mengedepankan rasa keikhlasan dan juga rasa ketekunan kita terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah sekalian yang mulia, tentu pertama sekali kita atas nama umat Islam dalam bingkai ukhuwah Islamiyah menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap musibah peristiwa gempa yang Allah berikan cobaan saat ini pada saudara kita dari negara Turki, dan kita berbelasungkawa, pray for Turkey, artinya berduka, mendoakan kepada masyarakat Turki yang sedang Allah timpakan musibah. Terlebih Turki adalah negeri yang juga sangat memberi kepedulian. Careness, mereka sangat peduli dimanapun musibah terjadi, termasuk di kita pada saat gempa dan tsunami Aceh. Jadi kita orang Aceh harus lebih banyak di negeri Turki. Hamba Allah yang mulia, gempa adalah salah satu nama surat Al-Quran, dan Allah jadikan gempa itu sebagai nama Al-Quran. Nama salah satu dari 114 surat Al-Quran, yaitu Az-Zalzalah, goncangan. Walaupun dimaksudkan goncangan yang dahsyat, yang super dahsyat adalah goncangan yang terjadi pada hari kiamat, yaitu Al-Haqqah, Al-Qari'ah. Tapi Az-Zalzalah yang terjadi sekarang saja, bagaimana dahsyatnya bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Sebenarnya jika dibandingkan dengan Az-Zalzalah, goncangan yang terjadi pada hari kiamat, maka yang terjadi di kita, di Turki dan di negara-negara lainnya dengan 7,9 SR itu adalah tidak seberapa, tetapi telah menampakkan bukan hanya goncangan bangunan, tapi juga goncangan jiwa, goncangan perasaan, dan goncangan ketenangan. Bukan hanya di negara yang sedang mengalami, tapi juga di negara yang sudah dan di negara yang kita tidak tahu Allah akan mencobanya. Hamba Allah yang berbahagia, Az-Zalzalah, gempa adalah sampai hari ini Allah belum memberikan rahasia terjadinya gempa itu. Hal ini berbeda dengan fenomena alam lainnya, berbeda dengan gerhana. Orang sudah mengumumkan, bahkan setahun sebelumnya sudah ada pengumuman kapan gerhana ke depan, sudah ada dalam catatan para ahli geologi. Kemudian persoalan gempa ini tidak. Maka sesungguhnya sekiranya gempa diketahui, terdeteksi,
ada karinah dalam bahasa agama, ada indikasi, maka sungguh orang-orang beberapa jam sebelum terjadi akan keluar dari apartemen, akan keluar dari penginapan, dari rumah, dari tempatnya. Tetapi ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia itu ada yang Allah memang tidak berikan. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Bahkan tidak semua rahasia itu dibuka. Allah tidak membuka semua rahasia. Membuka rahasia terjadinya gerhana, tapi tidak membuka rahasia terjadinya gempa. Maka kena raceh rahasia habis-habis buka. Allah saja tidak membuka habis rahasia itu untuk kita. Ada hikmahnya bahwa ada rahasia yang privasi, rahasia internal keluarga itu tidak dihambu, tidak diruah, tidak diku'u mansabahnya kalau memang itu sifatnya internal untuk diketahui oleh keluarga. Persoalan-persoalan internal kita yang kira-kira privasi, sangat-sangat pribadi itu di rumah, tidak diruah. Hari rata kedai kopi, betruk bak karu ngomong rumah, cerita enggak bak kedai kopi. Ini adalah bahagian daripada skrip rahasia yang Allah saja tidak memberikan semua rahasia untuk kita ketahui. Hamba Allah yang berbahagia, di dalam Al-Quran juga Allah menyinggung tentang rahasia musibah itu. Seperti kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 97-98 dengan redaksi yang hampir bersamaan. 97 menyebutkan di mana Allah berfirman dalam bentuk istifham, dalam bentuk pertanyaan. Tentu tidak perlu dijawab dengan lidah karena ini bukan diskusi dan bukan hiwar, bukan dialog, tapi istifham, pertanyaan Allah untuk menggugah kita. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Apakah kita ini, manusia ini, akan merasa nyaman, akan merasa tentram, akan merasa tenang ayyatiyahum ba'suna, manakala kami memberikan kepadamu tindakan, manakala kami memberikan kepadamu siksaan, manakala kami memberikan kepadamu musibah, manakala kami memberikanmu ujian atau malapetaka dalam bahasa umum. Apakah anda aman, kata Allah, ketika diberikan itu bayata, pada waktu malam. Kenapa enggak disebut lailan, malam? Kalau lailan itu belum tentu orang tidur. Tapi kalau bayata itu orang lagi lelap. Jadi Allah kadang memberikan kita musibah, termasuk gempa, banjir dan sebagainya, itu bayata. Artinya saat kita berada di rumah, lelap, tidur, nyenyak, bugeng, tidak tahu apa-apa, sedang lelap. Wahum naimun, padahal anda sedang tidur nyenyak, kata Allah. Ini juga bahagian daripada bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji manusia tanpa ada komando 1, 2, 3 gempa lari, tidak ada seperti itu. Maka disebut dalam bahasa Al-Quran bayatau wahum naimun, anda sedang terlelap tidur di rumah masing-masing. Yang kedua, ayat 98 pada surah yang sama sebagai lanjutan dan pertanyaan dengan redaksi yang juga hampir sama persis, kecuali hanya diganti pada kalimat ujung. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Ataukah anda akan merasa nyaman, akan merasa tenang, atau siapkah anda ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberimu siksaan, akan mendatangkan kepadamu ujian, akan mendatangkan kepadamu musibah, termasuk gempa dan lain sebagainya, duha, di waktu pagi. Duha juga dimaknanya di waktu siang, bukan hanya pagi.
Duha artinya siang. Kalau tadi bayata artinya malam. Wahum yal'abun, padahal di waktu siang Anda sedang beraktivitas. Di waktu siang Anda sedang bermain. Di waktu siang Anda sedang bekerja. Di waktu siang Anda sedang sibuk. Itu namanya wahum yal'abun. Dua pertanyaan itu tentu tidak dijawab dengan lidah. Dan perasaan kita menyatakan bahwa ya Allah, apakah engkau memberikan kami bala musibah di waktu kami tidur? Itu kami pasti tidak siap. Atau engkau berikan kami di waktu siang sedang kami terjaga? Kami pun tidak siap. Berarti satu orang pun hamba Allah yang tidak pernah dan tidak akan standby menerima musibah Allah. Hanya orangnya Allah Ta'ala hanya kasiak apa? Kajian negara juga kasiak. Tidak ada. Ini bahagian daripada az-zalzalah, goncangan kecil yang Allah berikan sebagai DP, sebagai panjar, sebagai perskot daripada goncangan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan goncangan yang sesungguhnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah? Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Manakala bumi ini berguncang, di ujungnya ditambah zilzalaha lagi, dengan seguncang-guncangnya, habis volume guncang. Namanya guncang 9,7, 7,9, 5, itu kan masih sangat kecil angkanya dengan bilangan yang loss ketika Allah berikan pada hari kiamat, karena Allah mengulang kalimat zilzal pada ujung ayat. Idza zulzilatil ardu, ketika bumi ini bergoncang, zilzalaha, abihgah. Kena abihgah maksudnya abih lagi urung main motor tegan bala. Tegan motor bala abihgah. Yang kuplung tajam abihgah. Artinya kecepatan yang tertinggi. Maka zilzalaha adalah goncangan yang sesungguhnya, yang kita hanya bisa mengilustrasikan dari perasaan kita dengan menyaksikan gempa yang sudah terjadi, bahkan pernah kita alami, bahkan kita nonton pada negeri-negeri orang, atau dalam ilustrasi perfilman yang dibuat gempa, misalnya seperti film 2012. Ya, bagaimana ilustrasi-ilustrasi itu, dan bandingkan dengan hari kiamat yang tentu proyeksinya tidak ada seberapa dengan yang sedang terjadi ini. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi ini akan mengeluarkan isinya. Bumi ini akan mengeluarkan bebannya, tupipa ulua, menggancet ulua dengan apa yang sudah dikandung di dalam bumi ini. Kalau gempa kita hari ini, itu paling jalan-jalan pecah, walaupun tidak bisa dilewatkan kembali jalan-jalan. Itu bahagian daripada wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isinya. Seluruh yang dikandungnya akan dikeluarkan kembali, dimuntahkan kembali. Sungguh dahsyat huru-hara pada hari kiamah, yaitu hari zilzalaha. Hari bumi akan Allah guncangkan dengan seguncang-guncangnya. Wa qala al-insanu ma laha, dan pada saat itu manusia pada hari kiamat kelak akan mengatakan, hai putranya, puji kemunanya, oh polio ya Allah. Kita semua akan dalam kebingungan pada saat bumi ini diguncangkan. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada saat itulah bumi akan berkomunikasi. Bumi akan bicara. Bumi akan menginformasikan apa yang sedang terjadi pada saat itu, yaitu yauma idzin tuhaddisu. Pada hari itu akan diungkapkan informasi apa yang terjadi terhadap diri kita semua masing-masing. Bi anna rabbaka auhalaha, karena memang Allah telah memerintahkan demikian. Kenapa bumi goncang?
Karena Allah yang perintahkan goncang. Kenapa bumi mengeluarkan isinya? Karena Allah yang menyuruhnya. Itu disebut bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Dan pada hari itu tentu saja manusia akan keluar, akan berada dalam posisi ashtata. Ada kelompok, ada firqah, ada bagian, ada golongan yang di dalam tafsir diberikan makna ashtata adalah akan terjadi kelompok-kelompok manusia. Menurut sifatnya kelompok baik, kelompok buruk. Menurut keimanannya kelompok mukmin, kelompok kafir. Menurut kualitasnya kelompok taat, kelompok maksiat. Hanya dua partai itu pada hari kiamat. Dua firqah itu, yaitu partai mukmin, partai asi, maksiat. Ashtata, semua akan terbelah, akan tersaring dan terjaring dengan sendirinya. Henapa ulung kelompok don mantang buh, lihat hirodek kenan, akan terpisah dengan sendirinya. Manakala dia adalah orang baik, langsung berada di kelompok orang-orang baik. Manakala dia orang jahat, nak puyak puruh-puruh drobak kelompok baik, akan terpilah dan terbilah. Sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat itu. Dan itulah disebut ashtata. Untuk apa Allah pilah-pilah itu? Liyurau a'malahum. Agar kita ingin melihat bagaimana panen, bagaimana hasil, bagaimana output, bagaimana yang telah kita lakukan sekarang. Maka semua itu akan terlihat pada saat itu yang disebut dengan astatal liyurau a'malahum. Golongan yang akan melihat kelompoknya dan akan melihat kemana dia ditempatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saat itu terjadi dua kondisi yang sangat kontradiktif, yang sangat berlawanan. Yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Orang-orang yang berbuat amal walaupun sekecil apapun, menurut kita kecil, menurut Allah tidak kecil, dia akan melihat amalnya itu yarahu. Seperti kita jelaskan beberapa waktu lalu di dalam tafsir, bahwa amal itu akan hadir dan menjemput kita, menjelma sesuatu yang sosok yang sangat baik. Sampai hari kiamat kita bertanya dan heran. Ketika hadir menjemput kita dengan sosok yang Allah jelmakan sebagai sosok yang paling baik dan paling harum. Bahwa itulah amal. Ketika itu terjadi dialogis antara kita dengan yang Allah perintahkan itu. Yaitu yang menjadi sosok yang sangat indah, yang sangat harum baunya. Bahkan kita bertanya. Bukan kita sebenarnya bertanya, tapi amal ini yang bertanya. Nana turilong tungku, oh nana tungku nana turilong ya. Kita akan menjawab, saya tidak kenal anda siapa ini. Kenapa indah sekali? Kenapa harum sekali? Maka dia akan menjawab, ini a'maluka. Sayalah amalmu. Inilah hasil usahamu. Inilah kebaikanmu. Inilah ketaatanmu. Ketika itulah kita tersenyum dan merasakan hampir sesuatu yang tidak kita percaya. Seindah inikah amal? Maka ini yang Allah sebutkan melalui hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat tentang keadaan, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Yang kedua, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kebalikannya. Di sana juga akan menjelma sosok yang paling buruk. Pemandangan-pemandangan yang menakutkan. Monster-monster yang mengagetkan kita. Dan dia bertanya, apakah anda mengenal saya? Hal ta'arifuni? Kenalkah anda sama saya? Kata monster yang Allah jelmakan itu. Kita mengatakan tidak mengenal. Lihat semuanya yang kata ini a'malukal khabisah. Aku adalah amal burukmu. Aku adalah pekatunmu. Yang Allah jelmakan dalam sosok yang sangat menakutkan.
Inilah dua kondisi, dan itu diawali dengan az-zilzalah atau az-zalzalah, yaitu goncangan. Hamba Allah yang berbahagia, selain daripada kita bersedih, selain dari kita berduka, selain dari kita prihatin, memang gempa yang terjadi di Turki adalah sebuah keprihatinan yang sangat memprihatinkan. Betapa banyak manusia yang terjepit, yang sampai hari ini bahkan ke depan petugas-petugas SAR dan berbagai lainnya sedang mencari sosok-sosok saudara-saudaranya yang masih bukan satu dua, yang masih ribuan. Di balik daripada reruntuhan, ada yang Allah jadikan sebagai ketakjuban, mereka masih hidup walau terkubur, padahal sesungguhnya tidak punya ruang untuk bernafas. Tapi Allah perlihatkan bahwa ketika Allah berkehendak, semua itu terjadi. Dan pada umumnya mereka telah tiada, telah wafat. Maka itu tazkirah, itu adalah peringatan. Kalau kita sering menghadiri pelepasan mayat jenazah, sering kelilingku kafa bil mauti wa idza, memadalah dengan urung matinya peringatan. Yang tidak orang meninggal itu tidak peduli. Mana ribuan? Sudah hampir angka 9 ribuan hari ini, belum lagi yang masih terkurung. Kafa bil mauti wa idza, batikan wa idza. Jadikanlah peringatan itu jadikanlah kematian itu sebagai peringatan. Maka selagi hayat masih dikandung badan, selagi sehat, selagi kuat, selagi sempat, semua itu kita optimalkan untuk beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Karena pada prinsipnya semua kita adalah akan mati, dan itu pasti hanya dengan cara dan tempat yang berbeda-beda. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat mau'izah singkat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.